Assalamualaikum Beres, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Sebuah fakta yang cukup menyedihkan tapi harus kita terima adalah bahwa orang-orang Muslim tidak pernah bisa menang melawan orang Israel. Dalam perang, dalam diplomasi, dalam media. Apa yang menjadi alasannya adalah karena masyarakat Muslim itu relatif mengabaikan ilmu pengetahuan, mengabaikan riset, mengabaikan teknologi. Sehingga peradaban Islam di zaman sekarang itu begitu tergantung pada peradaban lain. Saking tergantungnya kita, seperti buih di lautan, itu ketika Gaza dibombardir, tidak ada satupun negara Islam yang bisa membantu. Selamat datang di channel ini. Bayangkan sebuah negara yang berhasil mengairi tanaman dengan air garam, mengubah gurun yang gersang menjadi lahan pertanian yang luas. Negara ini terletak di salah satu daratan kering, tetapi berhasil menciptakan pasokan air yang hampir tidak terbatas. Israel, yang telah menduduki dua gurun besar, Negev dan Yudea, adalah satu-satunya negara di dunia yang saat ini memiliki luas permukaan gurun yang lebih sedikit dibandingkan dengan 50 tahun yang lalu. Setiap tahun, Israel bertanggung jawab untuk mengekspor lebih dari $2 miliar dalam produk pertanian seperti buah-buahan dan sayuran. Namun, bagaimana Israel berhasil mengubah gurun menjadi kekuatan pertanian yang nyata? Meskipun menghadapi kekurangan air, mari kita telusuri lebih jauh bagaimana negara ini mencapai transformasi yang luar biasa ini. Israel memanfaatkan teknologi canggih dalam pengelolaan air, seperti desalinasi dan irigasi tetes, yang memungkinkan mereka menggunakan air garam secara efektif. Selain itu, penelitian dan pengembangan dalam bidang pertanian juga berkontribusi pada peningkatan hasil panen di lahan yang sebelumnya dianggap tidak subur. Dengan inovasi dan ketekunan, Israel telah membuktikan bahwa bahkan di tengah tantangan lingkungan, kemajuan pertanian yang signifikan dapat dicapai. Transformasi ini tidak hanya mengubah wajah negara, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perekonomian dan ketahanan pangan global. Menurut laporan Dewan Nasional Intelijen Amerika Serikat, lebih dari 20% penduduk dunia diperkirakan akan mengalami krisis air dalam beberapa dekade mendatang. Krisis ini akan mempengaruhi sistem pangan global dan tidak hanya terbatas pada negara-negara termiskin. Bahkan, negara-negara maju pun mungkin akan kehilangan sebagian besar hasil pertanian mereka jika situasi ini terjadi. Sebuah fakta yang cukup menyedihkan tapi harus kita terima adalah bahwa orang-orang Muslim tidak pernah bisa menang melawan orang Israel. Dalam perang, dalam diplomasi, dalam media. Apa yang menjadi alasannya adalah karena masyarakat Muslim itu relatif mengabaikan ilmu pengetahuan, mengabaikan riset, mengabaikan teknologi. Sehingga peradaban Islam di zaman sekarang itu begitu tergantung pada peradaban lain. Saking tergantungnya kita, seperti buih di lautan, itu ketika Gaza dibombardir, tidak ada satupun negara Islam yang bisa membantu. Ketika Israel melancarkan serangan besar-besaran, tidak ada satupun negara di Timur Tengah yang berani melawan itu. Dan bahkan ketika Cina kemarin datang membawa bantuan, orang-orang Gaza langsung mendewa-dewakan orang-orang Cina karena mereka telah memberikan bantuan yang tidak bisa diberikan oleh penguasa-penguasa Muslim. Nah, sekarang kita sedang berbincang dengan Pak Sugeng Sugiharto. Beliau adalah tukang risetnya BRIN, seorang ilmuwan. Nah, ini kita mau ngobrol-ngobrol sama Pak Sugeng. Pak, kabar baik, Pak? Alhamdulillah, tetaplah Sugeng. Sugeng tetap artinya... Sugeng ya. Itu Sugeng artinya makmur ya? Sugeng selamat artinya. Oh, Sugeng selamat. Sugi itu kaya. Harto, harta. Jadi selamat dan kaya akan harta gitu ya. Namanya doa.
Ya, nama adalah doa. Nah, itu banyak sekali buku-buku di belakang Bapak, Pak. Nah, Pak, Bapak selaku bagian dari tim riset Indonesia, kasih gambaran umum aja dulu tentang kegiatan riset di Indonesia dan bagaimana dukungan pemerintah terhadap perkembangan teknologi. Begini ya, saya jawab umum aja. Ya, umum dulu aja. Nggak hanya periset ya, maksudnya adik-adik kita yang riset itu dukungannya juga kurang. Misal adik-adik yang sedang kuliah mencari sensor aja setengah mati. Sensor Nyari itu. sensor. Iya, sensor buat eksperimen, misalnya menyelesaikan skripsi, menyelesaikan apa itu setengah mati. Itu yang bantu bangsa Cina itu sebetulnya bisa bikin sensor murah. Tapi kemarin ditutup channelnya sama Pak Zulkifli Hasan. Nggak bisa beli ke apa AliExpress. Tapi pemerintah nggak bisa nyediakan penggantinya. Gimana coba? Nah, ini gimana ini? Ini hal yang sederhana ya untuk penelitian. Nah itu makanya kita itu tahapnya baru mengejar teknologi. Jadi harus lebih menekankan engineering dibanding sainsnya. Karena kita ketinggalan teknologi kan. Beda dengan negara pionir seperti negara barat, itu sains menyediakan fondasi ilmu pengetahuan ke engineering, karena engineering itu applied science. Nah, betul. Kalau kita engineeringnya aja engineering dulu harusnya. Karena kita mengejar ketinggalan. Nanti ketika industri jalan, itu baru menafkahi apa aktivitas sains. Nah, tapi dari si engineering aja kita seperti tadi, adik-adik kita misalnya penelitian, beli sensor, produsen dalam negeri nggak ada, beli di Cina sama Pak Zulkifli ditutup apa salurannya, nggak bisa beli ke AliExpress, belinya kemana? Ke misalnya ke eBay lebih mahal, mereka kan charge 11% dari penjualannya. Jadi anak-anak ini untuk meneliti channelnya gimana dibantu pemerintah itu. Oh, untuk meneliti aja anak-anak yang ini tuh kesulitan, diblokir. Bukan kan sejak Pak Zulkifli Hasan melarang apa AliExpress menjual langsung di sini loh. Tidak harus bikin perwakilan di Indonesia. AliExpressnya nggak mau. Nah, adik-adik kita misalnya beli carbon fiber atau alloy, kalau yang anak-anak metalurgi beli alloy jenis-jenis ya, itu nggak ada kanalnya untuk beli. Oh, iya, paham. Ya, itu baru untuk engineering ya? Iya. Adik kelas saya pesen bahan kimia aja saya kadang nunggu sampai 6 bulan loh. Terus ngapain dia 6 bulan? Oh, itu. Nah, itu gambaran umum tentang betapa sulitnya. Jadi belum apa-apa ya, kita nyari bahan aja harus ke luar negeri dan di luar negeri aksesnya juga ditutup. Contoh aja, contoh glassware. Apakah kita pengen jadi bangsa mandiri? Ternyata di kampus-kampus namanya glassware itu maunya kalau nggak merek Scott, Pyrex. Padahal Korea itu glassware sudah dalam negeri semua. Saya kan S2 di Korea. Itu tahun 2004-2006 glassware itu harus made in Korea. Masa kita bikin glassware tanpa analisis nggak bisa? Pasti bisa dong. Anak-anak apa jurusan teknik kimia di mana-mana banyak. Nyatanya kenapa nggak dikerjakan? Keinginan mandiri kita lemah. Pengennya beli? Ya mungkin. Tapi atau mungkin ada yang susah. Ada mungkin yang mengambil keuntungan dengan terus-terusan import, bisa saja. Enggak, itu saya pikir itu political will dari pemerintah aja yang hampir nggak ada gitu. Iya. Karena Bapak ngira nggak sih bahwa penelitian di Indonesia yang betapa sulitnya itu, yang untuk mencari bahan aja kita harus impor, harus lihat dari luar negeri dan sebagainya, itu tuh sebenarnya karena pemerintah kita memang tidak peduli aja sama perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia gitu. Kepikiran gitu nggak sih, Pak? Memang boleh dikata sejak B.J. Habibie meninggal tuh kita nggak punya bapak dalam jadi nggak ada yang teriak-teriak bahwa kita harus jadi bangsa maju, nggak ada lagi, nggak. Ya seharusnya memang setelah Profesor B.J. Habibie itu ada kader penggantinya, tapi bahkan anaknya pun juga sudah tidak didengar gitu. Apalagi berapa persen anggaran pemerintah untuk perkembangan ilmu pengetahuan, Pak? Kalau pemerintah saya tidak tahu pasti, tapi untuk
keseluruhan. Jadi untuk dari swasta dan pemerintah tuh kira-kira kan ini anggaran tahun 2020 ya, itu sekitar 0,28% lah dari PDB 0,28% dari PDB. Itu udah ditambah dengan swasta. Saya belum tahu yang 2024 berapa. Tapi ya terlalu kecil karena kalau kita bandingkan Israel yang sekecil itu ukuran ekonominya, Israel tuh 5,56% loh. Nah, itulah yang saya maksud Baraya. Israel 5,56%. 5,56%. Itu dari pemerintahnya aja atau dengan swastanya juga? Semuanya. Oh, semuanya. Dan swasta. Sedangkan Indonesia 0,28%. Lah iya. Berarti 1/4 dikali 5. Ya, berarti sekitar 20 kali lipat lah. Iya, 40 kali lipat. Ya, 35 kali lipat lah. Di Asia saja, di Asia kita urutan berapa ya saat kalau kita keluarkan negara Timur Tengah ya. Asia kita di bawah Malaysia. Malaysia tuh 0,95%. Udah hampir 1%. Iran tuh 0,79%. Kemudian di bawahnya Jordan 0,70%. Qatar tuh juga masih masuk Asia ya, 0,68. Kita tuh masih sama dengan Brunei, sama-sama 0,28. Jadi negara-negara Islam nggak ada yang sampai 1%, Pak? Cuma 2. Mesir dengan Turki. Oh, Mesir dengan Turki di atas 1%. Di atas 1%. Berapa tepatnya, Pak? Turki itu tahun 2021 1,4, sedangkan Mesir itu 1,02. Oh, coba saya cek di Google ya. Coba kalau sekarang. Oh, masih 0,3%, Pak. Nambah 0,02%, Pak. 0,002%. Sekarang ya masih segitu. Ya itu, jadi kalau misalkan dibandingkan dengan Israel yang sampai 5,5%, negara-negara Islam yang di atas 1% cuma Mesir dan Turki saja. Iya. Ya wajar, ya itulah yang akhirnya menyebabkan peradaban Islam tuh gak maju-maju dan negara-negara Islam itu dikuasai oleh diktator. Apa alasan pemerintah kita, Pak? Bapak tahu nggak? Bapak sebagai anggota BRIN, tahu nggak kenapa bisa serendah itu? Begini ya. Kalau dipikir waktu ini bagusnya Orde Baru. Orde Baru itu punya GBHN yang mendrive pemerintah untuk mencapai kemajuan teknologi seperti itu. Misal dari Pak Habibie mulai dari apa itu kan sampai N2050 itu dulu 30 tahunan. Iya. Nah, proyek jangka panjang pemerintah itu untuk ngejar teknologi nggak ada. Nafsunya aja nggak ada. Nafsunya nggak ada. Karena engineering itu nggak bakalan selesai 1, 2, 3 tahun, nggak ada. China misalnya mengembangkan mesin turbofan itu dari tahun untuk militer aja, untuk dari tahun 84 loh. Baru sejak kemarin yang mulai bisa dijual sejak Pakistan menang perang itu, baru mesinnya RRC ternyata bisa dipakai perang. Loh itu mulainya dari tahun 84 loh. Itu kan berarti ganti presiden berapa kali kalau di Indonesia? Ya udah 40 tahun itu berarti. Iya, jadi engineering itu nggak bisa setahun 2 tahun, enggak, dia gradual aja naiknya tapi harus konsisten. Cuma kan China itu udah menerapkan resiliensi bahwa hal-hal yang vital harus diproduksi dalam Cina. Walaupun mungkin ketinggalan teknologi, tapi kalau bisa diproduksi di Cina kan, misalnya mereka diembargo, ya ketawa aja. Ya keinginan itu di Indonesia nggak ada ya, keinginan untuk bahwa bagian-bagian yang urgen itu harus dikelola oleh orang dalam negeri dan di dalam negeri gitu ya. Nggak ada. Rusia aja baru sadarnya kemarin kok. Rusia. Iya kan sejak Rusia itu baru sadar harus mandiri di bidang pertanian sejak diembargo waktu mereka menginvasi Crimea itu. Kemudian waktu nyerbu Ukraina baru mikir mereka nggak punya pabrik semikonduktor. Akhirnya Putin bikin program jangka panjang bahwa tahun 2027 itu harus mampu menguasai yang
mikroprosesor 28 nanometer. Padahal dunia sekarang bergerak di 2 nanometer. Tapi Rusia butuhnya yang harus segera itu 28 nanometer karena militer membutuhkan itu. Tadi topiknya kan kita pikirkan bahwa Islam itu agama ilmu. Tuh, iya kita tadi ngomong itu ya. Nah, sekarang NU Muhammadiyah itu mengeluarkan fatwa apa tentang seperti itu? Ada nggak? Oh, Bagaimana tentang menggerak teknologi? Ya, misalnya anggaran riset. Karena kalau Muhammadiyah masih mending lah. Muhammadiyah itu masih berusaha menjamin program-program S3-nya nggak ngeluarin Dr. HC. Itu menjaga harga diri itu. Tapi mereka ngeluarin nggak fatwa? Misalnya anggaran riset kurang, dosen jangan terlalu dibebani urusan administrasi, atau pemerintah misalnya ini ekonomi nggak jalan karena efisiensi, keluar nggak? Oh enggak Pak, iya. Padahal Islam itu agama ilmu. Nah, salah satu masalah umat Islam itu adalah mereka tuh gak pernah bahas tentang bagaimana caranya, Pak. Ya, pinginnya langsung masuk surga soalnya. Iya. Jadi misalkan Gaza diserang Israel, kita ngutuk. Kan bagaimana caranya mengalahkan Israel itu nggak pernah dibahas, Pak. Nggak kepikir memang. Nggak kepikir. Jadi saya pernah dengar ceramah Ustadz itu 1,5 jam ngomongin kebencian terhadap Israel. Nah, tapi gimana cara ngalahin Israel nggak pernah dibahas sama sekali. Ya itu kita tuh nggak bagaimana caranya. Nah itu kan harusnya kerjaan para ilmuwan. Nah, ilmuwannya nggak pernah diurusin, Pak. Ya Bapak kerasa. Nah ini atau Bapak mau menyampaikan apa Pak ke NU, ke Muhammadiyah? Ya gini, Islam itu agama ilmu. Ya tunjukkan ada perhatian dengan ilmu gitu loh. Ya kita bisa lihat lah. Coba bayangin aja. Al-Jahiz itu anggota Baitul Hikmah zaman Khalifah Abbasiyah. Itu sangat terkenal dengan teori evolusinya sebelum Darwin kan. Iya, Al-Hawayan. Ya, bukunya Al-Hawayan itu. Ya. Itu berapa nilai kontraknya? 12 kg emas itu bayangin. 12 kg emas. Iya, memang sekali bayar, tapi itu seumur hidup juga nggak habis kali kalau itu. Coba saya hitung harga emas berapa ya? Harga emas sekarang. Harga emas sekarang itu 2 jutaan ya Pak ya? 2 juta kali 13.000 berapa coba? Nah udah jelas miliar, 13 kali 2 berarti 26 kan, 26 miliar itu. Wow, 26 miliar ya. Gaji saya umur hidup juga nggak sampai segitu lagi. Nah itu ilmuwan ya, ilmuwan di zaman kejayaan Islam itu segitu. Islam. Dan ya atau yang saya itu pengeluaran pribadi loh, pengeluaran untuk risetnya kan ditanggung Baitul Hikmah. Oh, iya. Jangan lupa itu cuma untuk membiayai kehidupan Al-Jahiz saja itu. Ya, kalau penulis buku biasanya dihitung juga bukunya itu ditimbang dengan emas gitu kan, ditukar. Jadi tiap nerbitin buku dikasih emas seharga berat emas itu gitu. Berat buku itu gitu. Ya, nah ini sejak kapan orang-orang Islam kayak gini, Pak? Nggak peduli lagi sama ilmu pengetahuan tuh, Pak. Saya pikir sejak zaman Khalifah Ottoman sepertinya. Ketika dipisahkan pengertian ulama, ilmu alam ya, ilmu sosial, ilmu duniawi dengan ilmu akhirat itu dibedakan itu. Makanya di zaman Ottoman kan ada fatwa aneh. Pakai mesin cetak haram itu. Karena bikinan kafir. Nah, sudah kalah aja itu secara peradaban. Iya betul. Jadi iya udah di situ. Nah, jadi Bapak sebagai ilmuwan itu tidak dianggap ulama dan karena itu tidak dihargai ya. Padahal ilmuwan dan ulama itu kan secara bahasa sama ya. Sama. Makanya Nahdlatul Ulama itu kebangkitan ilmuwan harusnya. Iya, harusnya kebangkitan ilmuwan. Tapi coba lihat ADART-nya. Nggak ada Pak, ulamanya nggak aja, ADART-nya madhab akidahnya itu 2, madhab fikihnya 4, madhab tasawufnya 2,
Dan nggak boleh Nahdien itu lebih pintar dari empat madzhab. Gimana mau bangkit lebih pintar dari mereka aja nggak boleh. Namanya Imam Syafi'i itu kan nggak tahu misalnya najis liur anjing najis gitu ya. Iya. Dia kan nggak jelasin enzim di mulut anjing apa, mikrofloranya apa, kenapa bisa najis, kenapa Nabi menyuruh pakai tanah, misalnya dengan pendekatan kayak Van der Waals atau apa ya. Ya itu pendekatan, maksudnya pendekatan dengan ilmu kimiawi kan nggak ada penjelasannya. Iya. Maksudnya Imam Syafi'i itu dianggap sebagai orang yang tidak boleh dikritik, dan kalau ada orang yang mengklaim melampauinya itu udah dihujat habis-habisan itu, Pak. Kalau di zaman sekarang sama orang-orang NU. Nggak boleh lebih pintar dari Imam Syafi'i itu. Iya, kamu padahal Imam Hanbal aja boleh. Muridnya kan bikin mazhab sendiri. Ahmad bin Hanbal itu. Nah itulah zaman yang tertinggal itu. Dan akhirnya saya juga ini, Pak, saya tuh sering juga dengar komentar itu, belajar kok matematika kan nanti di akhirat juga nggak akan ditanya. Nanti di belajar biologi juga kan pelajaran biologi nggak akan ditanya di akhirat. Kau yakin? Ya mereka doktrinnya gitu. Saya dengar sendiri langsung dari kiainya itu. Kiainya itu punya pesantren yang alhamdulillah murid-muridnya itu, santri-santrinya itu ya perokok berat, tukang marahin orang tuanya sendiri, ya gitulah. Padahal kalau nggak menguasai ilmu alam, bagaimana memahami kebesaran Tuhan itu? Dan karena mereka nggak ngerti ilmu alam, mereka nggak ngerti ilmu sosial, ya mereka juga nggak tahu cara ngedidik. Jadi jelek-jelek ya itu prestasi dari santri-santrinya. Dan gitu, Pak. Mimpi ngalahin Israel dari mana? Ya kan kalau mimpi sih bisa, Pak, cuman mimpi. Setor nyawa doang kalau perang ke sana. Iya, aduh. Ya, nah ini coba tuh kasih, kalau misalkan bagian ini adalah sesuatu yang sudah lumrah kita sepakati. Apa saran Bapak nih, Pak? Saran Bapak untuk kaum muslimin, umat Islam di seluruh dunia nih, atau setidaknya yang dengerin kita aja. Kita tuh ngalahin Israel kan nggak mungkin modal perang tuh. Ngalahin teknologi mereka. Artinya produk teknologi mereka harus kita substitusi. Seperti Cina ngalahin Barat. Gimana? Nah, skemanya gimana? Misal Barat tuh bikin prosesor 7 nanometer tapi mahal kan. Cina bikin 12 nanometer tapi jauh lebih murah. Beli yang mana orang akhirnya? 12 nanometer kan? Iya. Tapi tetap harus mampu bikin 12 nanometer. Lah negara Islam tuh tidak ada satupun yang bisa bikin prosesor gitu. Gimana mau ngalahkan Israel? Wong Israel itu ada pabriknya Intel sama AMD di sana. Iya, betul. Jadi penguasaan teknologi itu tetap harus anggarannya cukup, ilmuwannya juga dimuliakan. Kedua, rencana jangka panjangnya apa? Karena nggak mungkin rencana jangka panjang cuma seukuran 2 kali masa jabatan presiden, nggak mungkin. Buktinya seperti saya bilang tadi, Cina itu ngembangin pesawat. Pesawat itu kan ada 3 komponen utama. Propulsi, mesin penggerak, airframe. Airframe itu berarti menguasai logam paduan dan dan komposit. Kemudian elektronik. Elektronik dari Cina mulai kapan ngembanginnya? Tahun 50-an itu. Kita pabrik semikonduktor aja satu pun nggak punya di Indonesia. Nah. Dulu Fairchild pernah di sini, habis itu kabur. Oh gitu. Nah, kalau kita di embargo ya udah kelenger. Masa kita sadar nunggu di embargo kan nggak bisa. Lebih baik kita sedia payung sebelum hujan lah. Iya, sekarang, itu kemarin. Sekarang yang di DPR mikir nggak gitu, nggak mikir. Bikin balikin modalnya waktu kampanye aja. Iya. Ya, jadi ayo Pak, skemanya apa nih biar kita yang ditawarkan nih biar maju nih. Kita itu ada gini, lingkaran setannya. Kalau Indonesia itu beda kasusnya dengan Arab. Arab itu punya dana berlebih ya. Mereka para pangeran tuh mungkin ngerem untuk melakukan pengeluaran di situ mungkin. Tapi kalau Indonesia kan
rasio pajaknya rendah. Kalau tadi 0,3% diubah ke APBN kan sekitar jadi 2, sekian % dari APBN terhadap PDB. Jadi pemerintah itu, walaupun saya bagian dari pemerintahan, saya nggak bikin kebijakannya. Pemerintah itu tidak bisa menjelaskan bahwa orang bayar pajak itu misalnya untuk biaya pertahanan, biaya riset. Yang bayar pajak juga sebel bayar pajak karena dikorupsi. Iya. Aparat pajak flexing. PNS kelihatan nggak kerja, padahal ya banyak juga karena nggak kerja itu nggak ada pendanaan kerjaannya. Nah itu lingkaran setan itu loh, gimana. Tapi tetap kan balik pemerintah. Oke, ya seperti kemarin ada waktu kampanye kemarin siapa ya? Pak Prabowo kan target tax ratio 24% ya, seperti ingat saya. Mencapainya itu gimana coba? Mencapainya kan kalau kayak gitu harus bantuan utang deh kayaknya. Bantuan utang tuh ya gini kayak Pak SBY dulu, utang nekat, tapi PDB naiknya tinggi. Ingat nggak? Ingat. SBY itu di awal pemerintahan kan sekitar 56%. Iya, ingat. Iya, betul. Tapi di akhir pemerintahan rasio utangnya cuma 24,7%. PDB kita naik 3 kali lipat. Iya, ingat betul itu. Ngulang seperti itu gimana? Ngulangnya gimana ya? Nanti saya nanya Pak SBY dulu ya. Jadi ya terserah gimana. Maksudnya yang bayar pajak itu ke pemerintah percaya, tapi pemerintah itu menggunakan pajaknya untuk masa depan Indonesia itu kelihatan di depan membayar pajak. Misal saya bayar pajak tiap tahun naik, tapi jangan sampai biaya kuliah anak saya juga terus naik. Harus dipikirkan seperti itu. Iya. Buktinya biaya kuliah anak lebih tinggi dari ngebut istilahnya gitu lah. Iya. Sekarang kenaikan gaji, kenaikan penghasilan juga nggak sebanding dengan inflasi yang jauh lebih tinggi lagi sekarang tuh. Iya, berarti Bapak belum punya solusi ya, karena bingung aja kita terlalu rumit dan kompleks kayak jadi. Ya, makanya saya merasa ada pentingnya GBHN itu program jangka panjang yang harus dipatuhi tiap presiden. Masalahnya tiap presiden nanti bikin janji sendiri, program jangka panjangnya diabaikan karena nggak menguntungkan di masa jabatan yang pendek itu. Iya, itu betul. Saya garis bawahi itu, saya tandain itu. Iya bener ya. Kita GBHN ada nggak sih? Nggak ada, sejak Orde Baru runtuh nggak ada GBHN lagi. Cuma organisasi yang dipakai mengawasi GBHN siapa? Nggak ada. Maksudnya katakanlah Senat itu jadikan seperti majelis tinggi di Inggris. Tugasnya mengenforce program-program jangka panjang. Sebetulnya kalau mau bisa, tapi DPR-nya kan nggak mau. Pemerintah juga nggak mau. Orang DPR aja korup, apalagi nanti Senat dikasih power lagi, tambah puyeng lagi. Nah, saling curiga masalahnya. Oh iya sih. Oke lah Pak, sekian dulu. Baik Baraya, sebenarnya ada beberapa hal yang pengen didiskusikan lebih, tapi nampaknya diskusi kita agak kesana kesini. Dan semoga dalam pertemuan selanjutnya kita bisa membangun narasi yang lebih komplit dan lebih lancar lagi. Tapi ya intinya adalah kita tuh ya akar masalah bagi kita itu adalah penguasaan terhadap sains dan teknologi dan keinginan niat dari pemerintah untuk bisa mewujudkan rasa cinta terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Cuman sedikit Pak Sugeng di akhir saya pengen bilang gini nih, masyarakat Muslim itu kausalitas berpikirnya itu benar-benar jauh gitu. Jadi ketika misalkan mereka tahu bahwa dunia Islam kalah secara teknologi, dunia Islam kalah secara media. Nah mereka tuh nggak mikir, oh karena masalahnya di teknologi berarti kita harus mengembangkan teknologi. Enggak, yang dipikirkan itu adalah, oh karena kita ketinggalan dalam teknologi ya semoga aja kiamat segera datang sehingga perang hanya menggunakan batu dan kayu ya lagi gitu. Kan gitu kan di mana-mana tuh kita berharap nanti kalau kiamat itu perangnya batu dan kayu lagi gitu. Ya itu kesalahan kerangka berpikir kita. Kiamat tuh pasti datang, kenapa kita pikirin itu? Kan pasti datang toh. Iya. Kenapa kita pikirin? Tapi kalau keunggulan kita di bidang lain itu belum nggak inget loh. Kita
waktu sejak manusia ada, itu muterin galaksi aja satu rotasi belum ada kok. Oh iya ya? Iya. Dia betul. Kata surya itu mengelilingi galaksi per 225 juta tahun. Fosil manusia tertua baru 300.000 tahun. Kenapa orang Islam udah mikir kiamat? Ayo pikirin. Harusnya kan mikir menaklukkan kecepatan cahaya biar bisa jalan-jalan ke galaksi sebelah. Iya. Nanti kita kasih kerjaan ahli fikih. Kalau di galaksi sebelah kita tinggal, sholatnya ngadep mana? Kita kasih kerjaan mereka berpikir. Ayo, biar mereka itu fatwanya bukan soal babi haram terus. Oke, Pak Raya, itu saja ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya, Guru Gembul dan Pak Sugeng pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langit masih menyala, Israel tak terguncang meski dikepung ratusan rudal. Hari Minggu, 15 Juni 2025. Dunia belum beranjak dari keterkejutan. Sudah 3 malam berturut-turut, Iran dan kelompok-kelompok proksinya, Hamas dari Gaza, Hizbullah dari Lebanon, dan milisi Houthi dari Yaman, meluncurkan lebih dari 430 rudal dan drone ke arah wilayah Israel. Target mereka jelas, menghancurkan sistem pertahanan, melumpuhkan kehidupan, menekan moral bangsa Yahudi. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Alih-alih jatuh, Israel berdiri lebih kokoh dari sebelumnya. Alih-alih terdiam, Israel membalas dengan kekuatan surgawi yang mencengangkan. Menurut laporan militer, Iron Dome, David Sling, dan Arrow System berhasil mencegat 96% serangan udara. Sebagian besar rudal bahkan gagal menembus perbatasan. Yang lainnya dihancurkan sebelum mendekati pusat kota. Kami bukan hanya dibantu oleh teknologi, tapi oleh tangan yang tak terlihat, ujar seorang pejabat senior IDF sambil menunjuk ke langit malam yang membara, namun tetap terlindungi. Lebih mengejutkan lagi, pasukan udara Israel berhasil melumpuhkan 6 fasilitas peluncur rudal di Suriah dan menghancurkan 3 pusat komando di Iran dalam 1 malam. Dalam serangan yang sangat presisi, bahkan fasilitas bawah tanah di daerah Fordo dan Natanz terkena dampak signifikan. Netanyahu menyatakan dalam pidato darurat, siapapun yang ingin melihat Israel musnah akan terlebih dahulu berhadapan dengan Tuhan yang menjaga tembok kami. Sementara itu, ribuan warga Israel berkumpul di Yerusalem bukan dengan ketakutan, tapi dengan doa dan pujian. Lagu-lagu pengharapan dan ayat Mazmur dinyanyikan, menandakan bahwa pertahanan utama Israel bukan hanya senjata, tapi iman. Dewan Keamanan PBB mengadakan sidang darurat. Beberapa negara kembali melontarkan tuduhan penggunaan kekuatan berlebihan oleh Israel. Namun suara-suara profetik dari kalangan gereja mulai bangkit. Siapa yang menuduh Israel sedang melupakan nubuatan. Sementara itu, Iran mengumumkan kehilangan beberapa jenderal senior, namun membungkam media nasional. Kota-kota seperti Isfahan dan Teheran bagian barat mulai mengalami gangguan listrik besar-besaran, dan dunia mulai menyadari perang ini bukan perang biasa. Ini perang melibatkan tangan Tuhan. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Pernahkah bertanya dalam hati, bagaimana mungkin satu bangsa kecil seperti Israel yang dikepung oleh kebencian dari utara, selatan, timur, dan barat masih bisa berdiri, masih bisa membalas, masih bisa menghancurkan musuh-musuhnya, bukan hanya bertahan tapi menyerang balik dengan kekuatan yang menakutkan dunia? Padahal sejak kelahirannya di tahun 1948, bangsa ini sudah langsung diperangi. Mesir, Yordania, Suriah, Lebanon, dan kini bertambah Iran, Hamas, Hizbullah.
Namun mereka tetap berdiri, dan bukan sekadar berdiri, mereka semakin kuat, saudaraku. Ini bukan kebetulan, ini bukan sekadar strategi militer, ini adalah nubuatan yang hidup. Ini adalah bukti bahwa Tuhan belum mencabut tangannya dari Israel. Tuhan pernah berfirman dalam Yesaya 54 ayat 17 berkata, "Setiap senjata yang ditempa untuk melawan engkau tidak akan berhasil. Dan lihatlah, itulah yang sedang terjadi. Setiap roket yang ditembakkan ke arah mereka dicegat. Setiap musuh yang merencanakan serangan dikalahkan bahkan sebelum bergerak." Kenapa? Karena ada satu fakta yang dunia enggan akui. Tuhan sendiri yang menjadi perisai Israel.